Nanasana itu bagi saya sampai sekarang Pak. Nah kemarin juga saya tidak tahu apakah tim ini kemarin Pak Camat sempat disuguhi nanas sampai sepuas-puasnya, saya tidak tahu. Nah tapi yang saya heran ya, saya pulang dari lapangan bola kemarin ada juga nanas di rumah. Jadi saya tidak pernah habis-habisnya dengan barang itu. Saya tidak tahu, mungkin mereka tahu saya suka dengan itu barangkali. Ada saja yang ngirim dengan saya gitu Pak Darmana. Ya. Nah jadi kalau saya ya nanas Mebo bagi saya ya sudah termasuk baiklah begitu ya. Dengan ketentuan ya memang nanas ini kan tidak boleh di bawah pohon dan terlindung. Bibitnya sebaik manapun ya kalau dia sudah tidak punya cahaya yang cukup yang baik Pak Camat ya tetap dia ada rasa bedanya itu saja kuncinya. Dengan tim yang ada ini harapan kami supaya ada kelanjutan dari nanas ini khususnya yang Sumego ini, apakah dia nanti bisa menjadi sumber bibit selain buahnya, bisa jadi sumber bibit. Kita tahu di daerah lain nanti membutuhkan bibit ya, kan ini bisa kita kembangkan. Itu harapan kami Pak. Nah karena bagaimana kita membangun daerah ini ya terutama kepada masyarakat kita Pak, apa yang ditanami mereka, dirawat mereka, pastilah harapan mereka timbal balik dari itu kan bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka itu. Kan itu dia. Itu tidak ada bosannya. Ya, tidak ada bosannya. Tadi pagi, tadi malam kami kupas. Itu kami makan habis. Nah ini, jadi nanas Boh ini pertama sudah dikenal, kedua ada keunggulan. Nah keunggulannya ini akan kami teliti nanti. Keunggulannya ini, kami sudah bawa sampel. Kami sudah membawa sampel buah. Sampel buah itu nanti akan kami masukkan di lab. Apa sih, berapa sih persen kandungan gulanya? Umur simpannya bagaimana? Dan nanti akan kita buat barcode nanas Boh ini. Nanti akan saya uji DNA Pak di Bogor. Sekarang semua tanaman ini yang akan kita lepas oleh Ditjen Pelepasan Perlindungan Paritas Tanaman itu harus ada barcode. Barcode-nya apa? Barcode-nya DNA. Jadi tidak manusia aja ada DNA-nya. Jadi barcode-nya adalah DNA. Dan kalau sudah ada DNA-nya, kemudian sudah kita lepas, dan pada saat pelepasan itu kita tidak pelepasan paritas namanya, menyampaikan nih keunggulannya, ini barcode-nya berbeda dengan nanas-nanas yang sudah ada di Indonesia. Dan kalau sudah terdaftar, sudah dilepas, maka Dirjen Benih itu tahu bahwa di Kaltara ini ada nanas unggul yang sudah legal, yang sudah ada perlindungan paritas, yang sudah legal, sehingga teman-teman dari Balai Sertifikasi Mutu Benih bisa memberi label benih. Nah kalau sudah label benih, itu kabupaten-kabupaten lain sudah bisa. Layak kita itu sudah sampai ke Pekanbaru, sudah di luar Pekanbaru. Nah Bapak Ibu sekalian, kita di utara ini, saya dulu melepas layak ayam, kemudian duku gulungan, kemudian di Malinau ini ada dua, Cempedak Malinau dengan manggis Malinau tanpa. Manggis Malinau itu manggisnya besar, biji besarnya tidak ada. Tadi saya jalan Sampayo, ada satu pohon di pinggir jalan, itu tolong nanti kalau ada buahnya tolong diambil di tanah. Sekarang coba Bapak cari manggis Malinau di mana. Kita sudah ada duplikatnya di BBI kilometer 40. Manggis Malinau kita tuh di IPB sudah ada, ditanam di IPB, di dermaga itu ada. Manggis Malinau itu kelihatan Pak, kalau kita ada banyak pohon manggis, itu saya tahu itu manggis Malinau. Daunnya kayak perahu Pak, beda sekali. Dan itu manggis tanpa biji besar, dan itu sudah ditanam di Padang. Di Padang bukan ngambil buahnya, tapi kulitnya, karena manggisnya besar, kulitnya banyak. Kulitnya yang dijual di Padang. Nah di kita, asalnya dari kita, susah cari. Dulu Cempedak Malinau di tempat Pak Ferminas, di depan seberang ada almarhum.
Saya dulu sini Pak, saya juga yang melepas. Saya dulu, nah masuk sama di Malino. Nah artinya apa? Kita itu punya potensi. Bapak Ibu ya bibit. Nah ini yang perlu kita siapkan supaya kenapa sekarang kita tidak bisa itu, karena bibit kita belum terlegalisasi dan belum dikenal oleh kementerian. Nah pada saat kita pelepasan itu kita sidang dan kementerian hadir, Bu Dirjen hadir. Nah kalau begininya apalagi kita bisa menghadirkan di depan Dirjen di Lubu Nanas. Saya kemarin mendaftarkan Nanas Mbak Lestari dari Batu Ampar, saya bawa ke sana, saya kasih Bu Dirjen langsung ambosi. Wah memang nanas saya kaya. Nah kita ini nanas madu. Nanas madu itu kalau kita belah itu warnanya agak, ya tahu lah Bapak Ibu sekarang ini. Tapi jangan sampai PPR belum tahu. Kami yang sudah bisa. Nah ini dan dikenal sudah sejak lama. Jadi apa yang terucap dari lisan beliau, kata-kata cinta itulah yang bisa merubah segalanya. Dan saya yakin sebenarnya ketika kita mencintai berarti ada keinginan kita untuk membangun daerah kita. Nah salah satu cara membangun itu adalah mencintai kearifan lokal yang ada di daerah kita. Saat ini Bapak dan Ibu, kita itu diproping bantuan kegiatan dari pusat. Sadar atau tidak sadar, kalau kita tidak memiliki kecintaan, kita terima terus. Tetapi kalau kita mencintai, ini seakan-akan bisa mengangkat plasmanupa unggulan daerah yang nanti akan menjadi brand kita. Karena kalau kita bekerja, maaf Bapak dan Ibu, kalau kita bekerja itu tidak punya visi misi membangun, kita tidak ubahnya seperti orang yang dikasih kegiatan pelaksanaan berhasil atau tidak, yang penting laksanakan. Tapi ketika kita memiliki kecintaan, apa yang bisa kita banggakan untuk kampung kita, untuk wilayah kita. Nah harapan kita dengan kearifan lokal yang ada di Malinau ini, suatu saat nanti itu yang akan membawa kebaikan bagi masyarakat kita. Satu contoh Bapak dan Ibu, di Kutai Timur itu ada namanya pisang gerecek. Pada awalnya pisang gerecek itu di mana-mana ada, pisang pokok itu di mana-mana ada. Tetapi ketika dia didaftarkan dan dilepas menjadi varietas unggul nasional, maka punya nama di tingkat nasional. Padahal di Jawa juga ada pisang kepok, di Sulawesi juga ada pisang kepok. Apa keunggulan pisang gerecek itu yang kita tampilkan. Sehingga untuk saat ini Bapak dan Ibu, kebutuhan benih di Kaltim itu sudah hampir 150.000 permohonan. Nah, informasi terbaru, Jawa itu mengembangkan minta 2 juta rumpun Pak. Benih yang harus diambil dari Kaltim 2 juta Pak. Sulawesi 8 juta Bapak dan Ibu. Dan ini adalah keuntungan bagi penangkar kita yang ada di wilayah kita. Seandainya Bapak dan Ibu, nanas ini akan jadi varietas unggul nasional, itu 1 hektar 40.000 anakan tunas. 1 hektar 40.000. Kalau kita pengembangan 50 hektar, berarti Bapak kalkulasikan benih yang dibutuhkan sekitar 2 juta. 2 juta kita bikin harga 5.000 Bapak dan Ibu, berapa itu? 2 juta tunas kita kalkulasikan dengan harga 5.000, berarti 10 sekitar berapa miliar? 10 ya. 10 miliar uang untuk petani-petani kita yang mengembangkan tanaman nanas tadi itu. Ini fakta ilmiah Pak. Nah, kalau kita tidak memulai daripada kearifan lokal tadi itu, maka uang tadi itu hanya untuk orang luar, tidak untuk kembali ke daerah. Tetapi kalau kita pengembangan berdasarkan kearifan lokal, itu kita melihat uang dari pusat kita pakai untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di kita. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, saya ingin bercerita Pak, nanti ada kekhawatiran kalau kita tanam banyak-banyak nanti mau kemana ini barangnya. Saya tinggal di Samarinda Bapak dan Ibu. Setiap musim buah itu parkir truk bahkan L300 yang membawa cempedak Malinau. Sadar atau tidak,
Itu Cempedak Malinau tuh brandnya itu di taman ini luar biasa. Kalau sudah parkir ditulis di Cempedak Malinau, entah itu datang dari mana nggak tahu, yang ada tulisannya Cempedak Malinau, itu cepat dibawa hati. Yang kedua, Bapak dan Ibu, manggis Malinau itu kan besar buahnya. Orang waktu saya maaf Bu Endang, waktu itu saya 2009, di 2010 Bu Endang sudah pindah ke Jakarta. Saya itu kehilangan kontak dalam arti untuk mencari benih manggis Malinau karena ada investor perusahaan dari luar yang ingin mengembangkan kosmetik dan itu bahan bakunya berasal daripada kulit. Dia minta tolong saya disiapkan benih manggis Malinau. Saya kontak dengan Hayden, bilang Hayden nggak ada Pak Lama. Terus kontak kepada yang lain nggak ada Pak. Padahal waktu itu saya berani mengatakan satu bibit 150.000 Pak. Padahal saya nggak punya barang ini, tapi karena saya, ya saya bilang 150.000 Pak, satu polybag. Ada jumlahnya berapa Pak? Saya belum bisa pastikan Pak. Pokoknya begitu harganya. Maksud saya itu dengan harga seperti itu ada barangnya di Malinau. Ternyata saya telepon Pak Arus juga nggak ada. Padahal saya terpaksa bilang maaf Pak, minta maaf sebenarnya nggak ada. Dua kasus ini Pak yang akan menjadi evaluasi kita. Maksudnya begini, seperti yang disampaikan oleh Pak Mono tadi, ini nanas madu, ini nanas yang punya potensi viral kalau bahasa sekarang Pak. Rasanya manis, kalau kita makan itu mau lagi. Kalau bahasa Banjar itu mana lagi, anta lagi. Ini tidak ubahnya seperti rambutan, mana lagi, anta lagi, seperti itu. Jadi kalau disiapkan di hidangan habis misalnya acara-acara gitu, nah kalau misalnya di hotel atau pertemuan-pertemuan yang biasa dihidangkan itu kan kalau tidak semangka, kates, pepaya. Nanti Bapak dan Ibu mohon nanti kalau di Malinau setiap ada acara tolong dihidangkan nanas madu Sungai Po, karena nanti itu akan menjadi brand kita. Itu sekali makan orang pengen lagi. Bahkan kemarin kami uji rasa itu satu piring yang dihidangkan itu sampai habis. Tadi malam juga kami habisin lagi. Jadi nggak ada berhentinya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah merasakan nanas madu, besok coba cari. Buktikan apa yang kita sampaikan. Nah, berkenan dengan hal ini Bapak dan Ibu, kenapa nanas ini harus kita lepas menjadi varietas unggul nasional? Karena tujuan kita harus punya nama. Dengan punya nama dia bisa dibeli oleh pemerintah, bisa dibeli menggunakan anggaran APBD atau APBN. Tapi kalau dia belum punya nama, maka tidak bisa Bapak dan Ibu. Seperti kasus saat ini, pengembangan dari pusat itu pengen nanas, tapi di tempat kita tidak ada. Akhirnya datangkanlah benih dari Kalimantan Barat. Ini fakta, realita, kenyataan yang harus kita pahami. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, kita harus punya komitmen yang kuat bagaimana nanas madu Sungai Po ini secepat-cepatnya kita daftarkan dan secepat-cepatnya dokumentasi itu kita siapkan sehingga di tahun 2025 sudah keluar tanda daftarnya, sehingga pengembangan kita itu bisa menjadi lebih banyak lagi. Nah, berkenaan dengan kegiatan seperti yang disampaikan oleh Pak Mono tadi, ketika kita melepas varietas unggul ada kesanggupan, ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati. Kesanggupan itu dalam arti adalah pengembangan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah penangkaran benih UNN. Kita belajar dari pengalaman di mana-mana. Kita melepas manggis Malinau, penangkaran tidak ada. Kita melepas Cempedak Malinau, penangkaran tidak ada. Sekarang kita evaluasi. Sebelum kita melepas itu penangkaran yang harus kita siapkan. Fondasi awal penangkaran. Karena tidak mungkin suatu pengembangan itu berhasil kalau tidak ada penangkarannya. Bapak dan Ibu boleh buktikan. Bapak nanam padi, tapi benihnya dari luar. Itu akan tergandala masalah benih. Tapi ketika di suatu wilayah itu ada satu penangkaran, maka untuk benih sendiri bisa terpenuhi. Begitu pula untuk pengembangan nanas, pengembangan manggis, pengembangan kebejak, harus ada penangkar di situ. Kenapa? Karena untuk berhasilnya sebuah kegiatan pengembangan itu adalah bergantung kepada penangkaran benihnya. Kalau benih itu sudah siap, benih itu sudah ada, maka
kita tinggal mengembangkannya saja. Nah ini mungkin mohon Bu Endang, kita mempersiapkan fondasi yang kokoh dan kuat sehingga paritas ini akan dilepas menjadi paritas unggul. Ketika sudah punya brand di tingkat nasional, orang nelpon kita seberapa banyak ada benih nanas madu, kita bilang siap, bahkan kita bukan 5 juta kita sudah siapkan benih, sehingga tidak menutup kemungkinan bukan hanya di Malinau pada ibu pengembangan, bisa di Sulawesi, bisa di Papua, bisa di Sumatera, bisa di Jawa. Seperti kasus pisang geretek yang saat ini pengembangannya bukan lagi kaptif, tapi sudah lingkupnya nasional. Karena pisang geretek itu sudah orientasinya ekspor keluar. Ya Pak Mono ya, ke 5 negara sudah Bapak dan Ibu. Awalnya kan kita berpikir pisang kok di mana-mana ada. Kok bisa ekspor? Kenapa? Karena disinilah peran pemerintah daerah ketika mengembangkan ada promosi, ketika pengembangan ada kegiatan-kegiatan di mana memperkenalkan produk kita. Jadi bukan lagi produk yang dari luar kita kenalkan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, produk lokal kita yang kita bawa, produk lokal kita yang kita angkat, produk lokal kita yang kita viralkan. Ngapain kita menviralkan punya orang lain? Disinilah cinta tadi Pak. Kalau kita mencintai, berarti kita harus membangun. Ketika kita membangun, maka ada hasil karya yang bisa kita tinggalkan di dunia, dan itu insya Allah berkah untuk di akhirat kita. Mungkin ini saja Pak yang bisa saya sampaikan, kita bisa diskusi berkenaan dengan kegiatan SPG ini. Demikian, terima kasih. Sebenarnya Pak Darno, kita udah pernah ke Samarinda, dia pertama bikin alpukat kendil, dia tidak ada pohon induk. Tapi ada permintaan benih, oke saat ini boleh saya izinkan. Tapi saya minta Bapak cari pohon induk yang kelas BP setelah ini. Nah, jadi untuk awal dia beli dulu. Beli, karena mencari pohon induk BP itu agak susah nih. Seorang pasti tidak mau jual. Nah, tapi Bapak cari bilang. Akhirnya dengan jalan waktu dia dapat pohon induk itu 30 pohon induk Pak. Dia beli agak besar tuh. Tanam sekitar beberapa bulan sudah beradaptasi, tidak itu jadi pohon induk. Nah untuk syaratnya